Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu membahas masih tentang pola bilangan. Untuk hari ini Ibu akan membahas tentang barisan geometri, di mana untuk materi sebelumnya yaitu barisan aritmetika. Ya, Ibu harapkan kalian sudah melihat videonya sampai akhir untuk barisan aritmetika, supaya nanti pada saat memperhatikan video ini kalian bisa akan lebih tahu perbedaan dari kedua barisan ini ya. Oke. Ibu akan memberikan contoh pada barisan geometri ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pembelahan amoeba dan bakteri. Kalian bisa lihat di slide. Untuk pembelahan pertama terjadi 2, pembelahan kedua terjadi 4, pembelahan ketiga menjadi 8. Jadi terlihat sekali setiap membelah dia menjadi 2 ya dalam beberapa waktu, sehingga bisa dibuat tabel. Pada pembelahan pertama jumlah bakteri atau amoeba menjadi 2, pembelahan kedua menjadi 4, ketiga menjadi 8, dan yang pastinya keempat menjadi betul sekali 16 ya. Oke, kita lihat untuk selanjutnya, yaitu bagaimana sih sifat-sifat dari barisan geometri. Apakah berbeda dengan barisan aritmetik? Ya, kita lihat. Untuk membahas lebih lanjut, Ibu akan membahas masih tentang bakteri atau amoeba yang tadi. Kita lihat untuk barisan pertama adalah 2, yang kedua adalah 4, ketiga adalah 8, sehingga untuk yang ke N kita bisa akan cari UN itu adalah barisan ke N atau suku ke N ya. Oke, kita lihat bagaimana sih pola pembentukannya. Ya, untuk dari 2 menjadi 4 dikalikan 2 ditambah 2 bisa sebenarnya, tapi kita lihat untuk 4 ke 8 juga dikalikan 2, berarti semua sama dikalikan 2, bukan ditambah 2, berbeda dengan barisan aritmetik yang lalu ya. Dan ya pastinya selanjutnya selalu dikali 2 menjadi 16 dan seterusnya. Nah, pasti sama pola pembentukannya, yaitu dikalikan dengan bilangan 2 gitu ya. Bagaimana sih caranya? Oke, kita lihat. Bilangan atau barisan suku kedua dibagi suku pertama dan begitu seterusnya, sehingga untuk yang UN pasti dibagi dengan suku sebelumnya pasti juga 2. Kalau di dalam barisan aritmetik kemarin pola pembentukan ini dikatakan sebagai beda, tetapi untuk geometri ini dikatakan sebagai rasio, simbolnya R ya, rasio. Oke. Berarti kita dapat simpulkan bagaimana sifat dari barisan geometri. Yang pertama sama dengan barisan aritmetik, di mana U1 atau A merupakan barisan atau suku pertama, sehingga UN adalah barisan ke N atau suku ke N. Kemudian kalau kemarin di barisan aritmetik itu dikatakan beda yang sama, beda ya. Kalau di sini kita katakan rasio, rasionya harus sama, di mana rasio itu hasilnya bisa berupa bilangan bulat, bisa berupa bilangan pecahan. Nah, operasi hitung yang ditekankan untuk barisan geometri ini adalah operasi perkalian pembagian serta bilangan pangkat ya. Oke, nanti Ibu akan jelaskan sedikit untuk pembahasannya ya. Oke, nextnya. Oke, kita akan membahas tentang konsep menentukan nilai suku ke N pada barisan geometri atau barisan ke N. Kalau kemarin kita sudah aritmetik, sekarang geometri. Kita lihat suku pertama ada 2, suku kedua ada 6, 18, 54 selanjutnya. Oke ya, bagaimana konsepnya? Yuk kita lihat. Untuk U1 ada 2, rasionya adalah 3, semua sama ya, pasti 3 ya. Dari 2 kali 3 sama, dipastikan harus sama, gitu ya. Dimana N itu adalah urutan suku atau banyaknya suku ya.
Oke, kita lihat untuk konsep awalnya U1 adalah 2 suku pertama, suku kedua 6, suku ketiga 18, suku keempat 54. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah suku ke N? Ya, kita lihat dari awal lagi, dari yang pertama, suku pertama adalah 2, sehingga tetap ditulis 2, suku kedua. Oke, bagaimana sih caranya nulisnya? Ini harus berdasarkan yang diketahui, yaitu ada U-nya 1, ada 2, dan rasionya ada 3. Jadi dari 2 itu ya dituliskannya. Oke ya, sekarang U2 6 didapat dari 2 kali 3. Oke, 18 perkalian berapa? 2 kali 3 kali 3, 54. 2 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga UN-nya, oke, kita belum tahu angka 3-nya berapa kali. Oke, kita lihat. Untuk U1 tidak dituliskan angka 3, U2 ditulis angka 3 cuman sekali. Ya, oke, lihat, U3 ditulis 1 kali, sehingga penulisannya seperti itu bilangan pangkatnya. Kita lihat ya, bilangan pangkatnya seperti ini. Angka 3 sebagai bilangan pokok, angka 1 sebagai bilangan pangkat. Untuk selanjutnya, 3-nya ditulis 2 kali, sehingga 3 pangkat 2 nulisnya. 2 sebagai pangkat, 3 sebagai bilangan pokok. Kemudian yang selanjutnya 3 ditulis 3 kali. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana sih penulisannya untuk menentukan berapa sih pangkat yang harus kamu tuliskan. Jika di sini adalah 2 urutannya, maka di sini 1. Kita lihat, kalau di sini 3, di sini 2. Kalau di sini 4, di sini 3. Oke. Berarti bagaimana kalau untuk yang 5? Berarti pangkatnya pasti 4 dikurangi 1, selalu seperti itu, sehingga untuk UN ditulis seperti itu. Nah, berarti pangkatnya N-1. Kita sudah dapat konsep untuk mencari nilai suku ke N, sehingga untuk rumusan barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N-1 itu adalah, N-nya itu adalah banyaknya suku atau urutan suku, dan R itu sendiri adalah bilangan pokoknya ya. Oke, next. Nah, sekarang kita akan menentukan urutan suku. Oke ya. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Soalnya diketahui suku terakhir pada barisan 2 kali 2, 6, 18, 54 adalah 1458. Pertanyaan, tentukan banyaknya suku pada barisan tersebut ya. Oke, kita tuliskan dulu D1-nya. A-nya adalah 2, R didapat dari pembagian suku kedua dibagi suku pertama menjadi 3, dan UN itu suku terakhir 1458. Nah, sekarang D2-nya adalah, pertanyaannya banyaknya suku, simbolnya adalah N. Oke ya. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus UN untuk menentukan urutan suku ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita masukkan bilangan yang diketahui ya. Oke, kita gantikan bilangannya. Oke, seperti itu, tidak ada masalah ya. Oke, nah sekarang kita akan memindah ruas. Angka 2 pindah ruas ke kiri. Angka 2 ini pindah ruas ke sini. Menjadi seperti apa? Oke ya. Nah, seperti itu, sehingga pembagiannya hasilnya adalah, oke. Nah, sekarang kita akan mencari 729 itu 3 pangkat berapa. Nah, untuk membantu mencari itu, Ibu akan mengajak kalian membuat pohon faktor ya. Pohon faktor dari 729, pembaginya selalu bilangan 3. Kenapa? Karena 3 adalah bilangan pokoknya atau rasionya. Oke ya, sekarang kita akan bagi 3 yang pertama, hasilnya adalah 243. Lanjut dibagi 3 yang kedua menjadi
81 dibagi 3 lagi, selalu dibagi 3 ya anak-anak, menjadi 27 dibagi 3 menjadi 9 ya. Kemudian dibagi 3 lagi menjadi 3, sehingga bilangan 3 yang terjadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga 729 nanti digantikan dengan 3 pangkat 6. Begitu ya. Nah, karena bilangan pokok sudah sama, sehingga silakan tuliskan langsung bilangan pangkatnya. Ingat ya, langsung bilangan pangkat ditulis jika bilangan pokok sudah sama. Nah, sehingga kita langsung pindah ruas, minus 1-nya ini pindah ruas ya. Pindah ke sana menjadi tambah. Sehingga N-nya adalah 7. Jadi, banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 7. Gitu ya, untuk suku KN. Oke, ini materi barisan geometri. Sampai di sini, lanjut kita akan pembahasan beberapa soal ya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu soal yang Ibu ambil dari buku Erlangga halaman 34, yaitu tentang amuba, pembelahan diri pada amuba. Itu soalnya kita baca, dalam setiap 15 menit amuba membelah diri menjadi 2. Jika banyak amuba mula-mula 12, tentukan banyak amuba tersebut setelah 2 jam. Oke, kita akan tuliskan diketahuinya D1-nya. Setiap 15 menit amuba membelah menjadi 2. Jadi kalimat itu mengatakan bahwa rasionya itu 2. Ya, jumlah amuba mula-mula adalah 12, gitu ya. Nah, pertanyaannya banyak amuba setelah 2 jam berapa? Cara yang pertama Ibu gunakan tidak menggunakan rumus ya, yaitu dengan cara tabel. Oke. Kita lihat untuk tabel yang ada di slide. Oke, 2 jam 120 menit ya, betul ya. Oke. Kita lihat untuk tabel ada pembelahan ke 0. Kenapa? Karena belum terjadi apa-apa. Pembelahan 1, 2, 3 sampai 8. Kenapa dibuat seperti itu? Karena memang dari waktunya terlihat untuk waktunya. Untuk waktu ini, jadi ini 15 ini pembelahan pertama, pembelahan kedua, pembelahan ketiga, keempat sampai terakhir yaitu pembelahan ke-8. Gitu ya. Jadi untuk menjadi amuba dari 12 menuju ke sini berapa? Ingat, pembelahan itu menjadi 2 setiap 15 menit. Sehingga untuk mengisi tabel di sebelah ini dengan cara apa ya? Oke, kita lihat untuk tabelnya, kelengkapan tabelnya. Oke ya. Oke. Dikali 2. Kenapa? Karena membelah menjadi 2 ya. Betul. Kemudian dikalikan 2 lagi. Seperti itu. Dilakukan seterusnya. Ya, sampai tabelnya terisi semuanya. Oke. Nah, ini sudah stop. Sudah terakhir. Berarti sudah terlihat sekali bahwa jumlah amuba pada 120 menit kemudian adalah 3072. Nah, ini dengan cara tabel. Bisa dengan cara ini, tidak dengan rumus. Untuk selanjutnya Ibu akan menunjukkan masih soal yang sama ya, dengan menggunakan rumus. Oke ya. Oke, sekarang D1-nya bertambah. Kita lihat untuk nilai A-nya. Nilai A-nya itu bukan bukan 12 ya. Bukan ini nilai A-nya, tetapi nilai A-nya itu 12 dikalikan rasio, jadi 24 ini A. Kemudian N-nya itu banyaknya suku, itu waktu lama waktu yang dibutuhkan waktu membelah dibagi waktu pembelahannya, jadi 8 gitu ya. Oke, R-nya tetap 2, R-nya sama. Oke ya.
Lanjut, next. Untuk D2, banyaknya amuba setelah 2 jam. Masih sama ya. D3 dengan rumus, kita tuliskan rumusnya. Oke, kita langsung gantikan. Di mana U8, ini N-nya 8 ya. Memang betul ya. Ini kenapa 7? Ya, ini 7 didapat dari 8 kurangi 1 ya. Oke, sehingga hasilnya 3072. Mudah ya, sama ya. Oke, jadi banyak amuba setelah 2 jam tetap sama 3072. Jadi dengan cara tabel maupun dengan cara rumus hasilnya sama. Ini hanya khusus untuk soal amuba maupun bakteri ya. Oke, lanjut next pembahasan soal ya. Ini soalnya saya ambilkan dari soal buku yang lainnya ya. Di tempat kerja Afrak berlaku sistem pembayaran kerja harian yang dilakukan selama 1 bulan ya. Pada hari pertama ia dibayar 25.000, hari berikutnya dibayar 2 kali pembayaran pada hari sebelumnya. Nah, pada hari keberapakah si Afrak mendapatkan gaji 6.400.000? Wow, gaji 1 harinya 6.400.000. Oke ya. Oke, sekarang kita tuliskan D1-nya terlebih dahulu, di mana A-nya 25.000 itu pasti ini A-nya ya. A, kemudian rasionya 2, ini rasionya. Kemudian UN, ini dia UN-nya. Ya, UN-nya. Udah jelas ya? Pertanyaannya hari keberapakah? Ini pertanyaan ini simbolnya N. Oke ya. Oke, seperti itu. Nah, kita gunakan rumus UN kalau ini ya. Kita masukkan nilai UN dan sebagainya. UN, A, R, N-nya nggak tahu, belum tahu ya. Sekarang kita gantikan. Oke. Berarti tadi ada yang berpindah ya. 25.000 ini berpindah. Udah ruas. Oke, sehingga didapatkan hasil baginya adalah, nah, seperti yang tadi, kalau tadi pembahasan awal bilangan pokoknya adalah 3. Kalau ini bilangan pokoknya adalah 2, karena rasionya itu 2. Sehingga kalau kita buat pohon faktor dari 256, pembaginya selalu 2. Oke, betul sekali. Hasilnya seperti itu. Pembaginya selalu 2 ya, nggak boleh diganti. Oke, sampai habis, sampai dapat akhirnya bilangan 2. Terakhirnya ada berapakah angka 2 yang tertulis di sini ya. Jadi kita tunggu sampai berapa, banyak sekali. Oke, pembagiannya. Harapan ibu kalian udah bisa pembagiannya. Oke, udah selesai untuk pohon faktornya. Berarti ada berapakah angka 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka 2, nanti berarti nulisnya 2 pangkat 8, sehingga penulisan selanjutnya seperti ini. Karena bilangan pokok sudah sama, nih dilihat sudah sama, 2 dengan 2, sehingga pangkatnya saja yang dituliskan. Ingat seperti itu. Ya, kemudian minus 1-nya ini nanti pindah ke sana menjadi seperti ini, dan N-nya adalah 9 kalimat jadi. Jadi Afrak mendapatkan gaji 6.400.000 pada hari ke-9 ya. Wow, ibu ingin juga seperti itu ya. Oke. Dah. Saya kira untuk pembahasan soal dan materi barisan geometri sudah untuk hari ini ya. Oke, jangan lupa kalian share bisa video ini ya ke teman-temanmu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bunyikan loncengnya. Ibu akan melanjutkan video-video selanjutnya. Insya Allah nanti ada video pembahasan soal tentang materi pola bilangan ya. Kita tutup untuk pertemuan hari ini. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.